wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Ilmu Bahan Pakan. Saya Sasti Puspita Yuda. Saya Alfi Septiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang Analisis protein kasar. Oh ya Kak, jadi apa sih pengertian dari protein? Protein merupakan sumber asam amino yang mempunyai unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh karbohidrat serta lemak. Lalu prinsip dari protein kasar itu apa? Nah, prinsip dari protein kasar itu penentuan kadar protein menggunakan metode Kidal yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu proses destruksi, destilasi, serta titrasi. Jadi kenapa disebut dengan protein kasar? Nah, kenapa disebut dengan protein kasar? Karena nitrogen itu tidak hanya terdapat pada protein, tetapi juga terdapat pada NPN, non-protein nitrogen, seperti urea, amonia, biuret, asam nukleat, purin, serta pirimidin. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap, cek video selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja protein kasar. Nah, kita menimbang dengan menggunakan timbangan analitik dengan ketelitian 0,0001 gram. Caranya, pencet tombol on untuk menghidupkan timbangan analitik dan buka tutupnya. Kita akan menimbang alas untuk menimbang bahan pakan. Tutup dulu penutupnya. Tekan tombol tab agar menunjukkan angka 0. Buka penutup timbangan analitik dan kita mulai menimbang bahan pakan. Ambil bahan pakan menggunakan spatula. Timbang bahan pakan sampai timbangan analitik menunjukkan angka 0,1 gram. Selanjutnya tutup penutup timbangan analitik agar berat yang dihasilkan itu akurat. Sampel yang sudah ditimbang seberat 0,1 gram dimasukkan ke dalam labu Kidal. Tambahkan katalisator ke dalam labu Kidal dengan menggunakan spatula. Fungsi dari katalisator ini untuk mempercepat reaksi tanpa harus bereaksi. Kemudian, masukkan H2SO4 pekat sebanyak 1,5 ml ke dalam labu Kidal melewati dinding labu. Kemudian, larutan ini dihomogenkan dengan digoyang-goyangkan. Sampel yang sudah ditambahkan H2SO4 pekat dan katalisator kemudian didestruksi menggunakan destruktor. Setelah sampel hasil destruksi sudah menunjukkan warna hijau bening, kemudian sampel diangin-anginkan untuk ke tahap selanjutnya. Sebelum masuk ke proses destilasi, kita siapkan terlebih dahulu larutan asam borat dan indikator methyl red. Asam borat yang dipakai yaitu asam borat 4% sebanyak 10 ml. Langsung saja kita masukkan 10 ml asam borat 4% ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 2 tetes indikator methyl red. Selanjutnya kita masuk ke proses destilasi. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu sampel hasil destruksi ke dalam destilator. Lalu ditambahkan larutan NaOH 40% sebanyak 10 ml. Lalu katup destilator ditutup dan labu pada destilator juga ditutup menggunakan karet. Lalu Erlenmeyer yang berisi
asam borat dan indikator metil red diletakkan di bawah destilator hingga larutan mencapai 60 mili. Setelah larutan mencapai 60 mili, kita akhiri proses destilasi. Tutup pada labu destilasi dibuka secara perlahan-lahan. Lalu selang dicepit untuk mengeluarkan sisa larutan. Lalu keran dibuka untuk mengeluarkannya. Selanjutnya kita masuk ke proses titrasi. Sampel hasil destilasi kita titrasi menggunakan larutan HCl 0,1 N. Titrasi sedikit demi sedikit, tetes demi tetes, hingga larutan sampel berubah warna menjadi merah muda. Setelah sampel berubah warna menjadi merah muda, kita akhiri proses titrasi. Lalu kita baca titran yang digunakan yaitu sebanyak 1,82 mili. Demikian praktikum analisis protein kasar. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi asisten masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahkan indikator metil red sebanyak Analisis protein kasar.